Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tiara Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paradigma pembangunan bangsa. Pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi ke arah kondisi yang lebih baik. Sedangkan tujuan pembangunan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Demikian pula, dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia haruslah dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia itu sendiri, yaitu sebagai makhluk yang monopolaris, yang memiliki kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki jiwa, akal, rasa, kehendak, dan jasmani. Sedangkan pembangunan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan. Demikian pula dengan pelaku pembangunan, segala aktivitasnya hendaknya diupayakan untuk mencapai tujuan hidup bersama, bukan hanya demi kepentingan hidup sesaat masing-masing pihak secara individu. Yang kedua, pengertian paradigma. Istilah paradigma awalnya berkembang oleh tokoh yang mengembangkan istilah dunia ilmu pengetahuan, yaitu Thomas S. Kuhn. Dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yaitu paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia, serta ilmu pengetahuan lainnya, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma juga berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian, sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas arah, dan tujuan dari suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, maupun dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, paradigma Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, manusia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar tujuan pengembangan tersebut dapat mencapai tujuannya, perlu terkait dengan nilai-nilai, dan Pancasila telah memberikan nilai-nilai untuk pembangunan iptek tersebut. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Dalam bidang politik, harus benar-benar direalisasikan untuk tujuan harkat dan martabat manusia, dapat menjamin hak asasi manusia, dan menciptakan kekuasaan negara yang berdasarkan kekuasaan rakyat, bukan oleh kekuasaan perorangan atau kelompok. Demikian pula, dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan-urutan yang sistematis, yaitu kerakyatan pada sila pertama,
moral kemanusiaan pada sila kedua, dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa pada sila ketiga, dan aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam kehidupan bersama pada sila kelima. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah berdasarkan pada moralitas humanistik, yaitu ekonomi yang berkemanusiaan, yaitu pengembangan ekonomi yang berkerakyatan yang bertujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bahwa pengolahan ekonomi Indonesia diserahkan kepada 3 bentuk badan usaha, yaitu Koperasi sebagai sokol guru ekonomi Indonesia, yang kedua badan usaha milik negara BUMN atau daerah BUMD, yang ketiga badan usaha swasta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Dalam prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, yaitu nilai Pancasila mendasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Sebagaimana yang termasuk dalam sila kedua Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik buruknya pernyataan proses dan hasil pembangunan bidang sosial budaya harus diukur dengan Pancasila. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, seperti keyakinan bangsa Indonesia terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila, konsekuen tidaknya bangsa Indonesia melaksanakan Pancasila, pengaruh nilai-nilai asing yang terus masuk seiring dengan proses globalisasi. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan hankam, pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkewajiban membangun sistem pertahanan dan keamanan yang mampu mewujudkan tujuan atau cita-cita tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menjaga eksintesis NKRI adalah membangun TNI baik secara kuantitas maupun kualitas. Adanya TNI yang tangguh diharapkan dapat mengawal negeri tercinta ini secara efektif dan efisien. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila pada paradigma pertahanan dan keamanan negara yang berdasarkan tujuan. Yang pertama, demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, ada pada sila pertama dan sila kedua. Selanjutnya, atas dasar tujuan demi kepentingan warga dalam seluruh warga Indonesia, ada pada sila ketiga. Ketiga, untuk menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan, ada pada sila keempat. Selanjutnya, demi terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat, terwujudnya suatu keadilan sosial, ada pada sila kelima. Pentingnya paradigma dalam pembangunan, yaitu paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil dalam setiap kegiatan dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini dengan kebenarannya. Pendidikan berparadigma multikultural yaitu pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, atau bahkan dunia secara keseluruhan. Secara kultural, pendidikan diarahkan pada pembentukan seorang peserta didik yang berkesadaran bahwa kita ini hidup dalam dunia yang global. Banyak manusia dari berbagai bahasa dengan latar belakang etnik, agama, dan budaya. Disinilah pendidikan akan nilai-nilai perdamaian, penghormatan HAM, pelestarian lingkungan hidup, toleransi, menjadi aspek utama yang mesti menginternal dalam kesadaran pelajar. Baik, menurut saya, perubahan kurikulum termasuk dalam paradigma pembangunan dalam bidang pendidikan. Kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar supaya bisa mencapai target tujuan pembelajaran dengan baik. Lalu, keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum ini, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan, yaitu pelajar bisa dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern ini.